Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Bulan Desember telah datang, saatnya gelaran Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 dimulai. Tim-tim peserta sudah bersolek untuk siap bertempur demi merebut tahta sebagai raja sepak bola di Asia Tenggara. Perjalanan Timnas Indonesia untuk menjadi raja baru di ajang ini akan dimulai dari Grup B, grup yang diisi Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Lalu, bagaimana peta persaingan lawan Indonesia di grup B ini? Apakah Indonesia akan dengan mudah melaju ke babak berikutnya? Sebelum membahasnya, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan konten menarik dari Starting Eleven Story. Myanmar akan menjadi lawan pertama Indonesia pada 9 Desember mendatang di Tuwuna, Yangon. Tim berjuluk Singa Asia ini ingin memperbaiki pencapaian mereka pada 3 edisi Piala AFF sebelumnya. Pasalnya, mereka hanya mampu bertahan di fase grup, apalagi di edisi terakhir, The Asian Lions hanya mampu mengamankan 1 poin saja dari 4 laga. Federasi Sepak Bola Myanmar sudah menargetkan setidaknya bisa mengulang sukses mereka pada edisi 2004 dan 2016. Saat itu mereka berhasil lolos dari fase grup dan mengakhiri turnamen di posisi 4 besar. Untuk mencapai target itu, mereka sudah melakukan persiapan, termasuk pemusatan latihan yang digelar sejak 25 November. Selain persiapan matang, jangan anggap remeh juga materi mereka kali ini. Meski tak diperkuat pemain seperti Aung Tu maupun Kiao Min Oh, Myanmar kali ini akan diisi 8 pemain abroad. 8 pemain tersebut adalah Su Mu Kiao, Meng Meng Win, dan Tiha Zhao yang tampil di Liga Kamboja. Lalu ada Luin Moi Aung, Tan Paing, dan Win Naing Tun yang tampil di Liga Thailand. Sedangkan 2 nama lainnya tampil di Liga Malaysia, yaitu Hen Hitet Aung dan Aung Kaung Man. Ke-8 pemain abroad tersebut patut untuk diwaspadai. Mereka akan jadi tulang punggung timnas besutan pelatih yang baru ditunjuk September, Mio Hilang Win. Legenda timnas Myanmar tersebut mempunyai kedekatan emosi dengan para pemain lokal Myanmar. Tak hanya itu, ia juga punya pendekatan pertahanan yang cukup solid dengan formasi 5-3-2 yang sering dipakai di laga-laga uji coba. Dari segi head to head, Myanmar ini juga ternyata pernah sekali mengalahkan Indonesia. Akan tetapi itu terjadi sudah cukup lama, yakni di laga persahabatan 21 Maret 2011. Sementara di pertemuan terakhir pada laga persahabatan tahun 2021 di Turki, tim asuhan STY mampu menggilas mereka 4-1. Selain Myanmar, di grup ini ada underdog lain yang bisa saja mengejutkan, yakni Laos. Nama tim yang mirip bumbu dapur ini akan menjadi lawan kedua dari Timnas Indonesia di Manahan Solo 12 Desember. Secara pencapaian di ajang Piala AFF, bisa dibilang Timnas Laos ini sebagai tim terlemah di grup ini. Pasalnya selama 14 kali keikutsertaan, mereka hanya mampu bertahan di fase grup. Pencapaian terbaik Laos pada ajang Piala AFF adalah pada edisi 1996 dan 2004. Saat itu tim berjuluk Tim Sat ini dapat meraih 1 kemenangan. Maklum, di luar edisi tersebut, Laos sama sekali tak pernah mencicipi indahnya kemenangan. Rekor pertemuan Laos dengan Indonesia juga dapat dikatakan sangat buruk karena mereka sama sekali belum pernah menang. Laos hanya mampu meraih hasil imbang sekali. Itu pun terjadi 12 tahun silam, yakni pada 25 November 2012. Namun yang jadi catatan, Laos kini dilatih oleh kompatriot STY di Korea Selatan, Ha Hyuk Jun. Sosok berusia 54 tahun itu memiliki latar belakang sebagai pelatih fisik handal. Pendekatan fisik dan pertahanan yang solid jadi metode yang diterapkan mantan asisten pelatih Suwon Blue Wings tersebut. Laos mengalami perubahan komposisi skuad yang cukup signifikan di bawah Hyuk Jun.
Selain pilar inti seperti Bopacan Bonkong maupun Potasai Kocalem, skuad Laos sebagian besar dihuni oleh daun muda seperti Posambon Panyafong maupun Peter Pantafong. Indonesia patut waspada pada kekuatan Laos di bawah Hyokjun. Dengan pendekatan pertahanan yang solid 5-4-1, mereka sempat membuat Thailand kewalahan di kandang sendiri dan hanya mampu bermain imbang 1-1. Lawan ketiga yang akan dihadapi oleh Indonesia di grup B ini adalah Vietnam. Tim Nguyen akan jadi pesaing sengit Indonesia merebut singgasana grup B. Di ajang AFF tahun ini, The Golden Star diberi target oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, untuk menjadi juara. Mereka ingin mengulangi kisah sukses di 2008 dan 2018. Salah satu langkah untuk mewujudkan target juara adalah dengan menumbangkan Indonesia, lawan terberat di grup ini. Saking getolnya untuk mengalahkan Indonesia, pelatih mereka sampai memata-matai performa timnas Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya memata-matai, mereka juga mengadakan pemusatan latihan jauh-jauh hari di Korea Selatan sejak awal November. Lalu secara materi skuad, Vietnam besutan pelatih Kim Sang-sik akan membawa banyak pemain berpengalaman. Kim ogah resiko membawa banyak pemain muda yang minim pengalaman di AFF. Sebagai gambaran, skuad Vietnam bisa dilihat di laga uji coba melawan klub Ulsan Citizen. Saat itu pemain senior seperti Do Duy Man, Doan Ngoc Tan, dan Nguyen Tien Linh jadi andalan Kim Sang-sik yang menggunakan formasi 3-4-3. Secara head-to-head dengan Indonesia, Vietnam masih menyimpan dendam ketika terluka pada 2 pertemuan terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ketika itu Indonesia diperkuat beberapa pemain naturalisasinya. Bisa lain ceritanya di Piala AFF nanti ketika pasukan Garuda hanya akan diperkuat pemain keturunan seperti Hubner, Yener, dan Strike saja. Indonesia tetap harus siaga 1 saat menghadapi Vietnam. Selain dari segi kesiapan, mereka juga akan bermain di kandang sendiri yang letaknya agak jauh dari Hanoi, yakni di Stadion Provincial Puto di kota Viet Tri. Lawan terakhir Indonesia di grup ini adalah Filipina. Tim berjuluk The Ascals ini punya pemain berkualitas yang bisa membawa pengaruh besar dari tim besutan pelatih asal Spanyol, Albert Chapeas. Sosok pelatih berpengalaman, Albert Chapeas patut diwaspadai lawan. Selain pernah menjadi asisten Peter Bosz dan Thomas Frank, ia juga pernah menjadi pelatih Barcelona B dan Timnas Denmark U21. Sosok pelatih yang dikenal berpendekatan menyerang ini akan membuat Filipina bermain lebih atraktif di Piala AFF nanti. Dengan formasi andalan 4-3-3, Chapeas akan mengandalkan pemain seperti Bjorn Christensen, Manuel Ott, Michael Kempter hingga kiper Persib Bandung Ray Mendoza. Namun mereka masih punya kendala, beberapa pemain yang memperkuat klub Liga Thailand berada dalam situasi ketidakpastian untuk bergabung. Pemain itu yakni Neil Etheridge, Jefferson Tabinas, Scott Woods, Amani Aguinaldo hingga Kike Linares. Tapi dengan kondisi ini, Chapeas tetap berharap timnya mampu membuat kejutan. Ia tak mau Filipina terpuruk dan tak mampu lolos grup lagi seperti di edisi Piala AFF 2020 dan 2022. Ia malah berharap timnya bisa mengulangi kisah sukses mencapai semifinal seperti di edisi Piala AFF 2010, 2012, 2014, dan 2018. Namun Chapeas dibayangi catatan buruk Filipina ketika bertemu Indonesia. Filipina ini ternyata hanya menang sekali dari 27 pertemuan. Selain itu, selama ditangani bekas pelatih FC Midtjylland, The Ascals juga sering mengalami kekalahan. Walau sanggup menaklukkan Tajikistan, tapi di hadapan Thailand dan Hong Kong, Filipina takluk. Ya, meski unggul head-to-head dan punya keuntungan bermain di rumah sendiri, pasukan STY tetap harus waspada terhadap ancaman kejutan The Ascals. Melihat dari tim yang ada di grup ini, seharusnya gampang bagi Indonesia minimal melaju ke semifinal. Namun perlu diingat, Indonesia sering gagal lolos dari fase grup Piala AFF ketika satu grup dengan Vietnam atau Laos, seperti di edisi 2007, 2012, dan 2014.
Jadi tidak perlu terlalu jumawa.